Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Om Big Bro. Kali ini mau membahas tentang Google Tag Manager yang sebenarnya implementasi untuk mencari button, untuk mencari tracking button di Magic Order. Nah, jadi di sini saya dalam rangka membantu mencarikan gimana caranya untuk setel pixel atau Google Ads Marketing, Google Ads Conversion Tag di dalam buttonnya milik Magic Order ya. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa penjelasan. Jadi mau tidak mau saya harus ngasih tahu secara menyeluruh kenapa harus masuk ke Google Tag Manager. Nah, Google Tag Manager itu apa sih? Google Tag Manager itu adalah sebuah tools yang diberikan oleh Google secara gratis yang fungsinya adalah itu untuk kalau saya bilang itu pooling semua tracking dan segala macam ya. Pool segala macam. Jadi cukup dengan satu Google Tag Manager aja kamu sudah bisa untuk trigger baik itu Facebook Pixel, Google Ads, Google Analytics, mungkin ada yang punya Hotjar. Nah, semua secara bersamaan. Makanya saya sebut all in one. Jadi untuk semuanya gitu loh. Nah, kenapa harus Google Tag Manager? Itu tadi yang pertama adalah all in one, terus kemudian yang kedua advanced tracking method. Nah, advanced tracking method teman-teman biasanya itu kebanyakan biasanya makainya hanya satu view content, terus kemudian add to chart, terus kemudian leads, purchase, dan segala macam. Dan itu kalau biasanya teman-teman makainya landing press, biasanya cuma disisipkan kalau tidak di halaman websitenya, dia disisipkan di button ya. Nah, sedangkan Google Tag Manager ini ada built-in triggernya itu banyak gitu loh. Ini saya kasih contoh built-in triggernya itu banyak, kita bisa ngelacak apapun gitu loh kalau paham. Nah, ini contohnya, ini built-in triggernya dia bisa melihat berdasarkan URL, bisa melihat dari referrer itu misalnya halaman purchase sebelumnya itu harus halaman apa, itu bisa, terus kemudian dari klik, kemudian dari form submission, lalu kemudian dia bisa lihat dari video dan berdasarkan scrolling mouse itu. Jadi banyak banget ini yang built-innya. Dari built-in aja kita udah hebat banget kalau bisa semuanya gitu. Tidak perlu oprek website, ya tidak perlu oprek website. Jadi cukup pasang snippet Google Tag Manager-nya aja. Kalau yang pakai Elementor itu nanti di customize itu ada, tinggal masukin. Atau kalau saya biasanya pakai insert header and footer itu plugin gitu. Dan nggak perlu oprek website, jadi kita ngopreknya di Google Tag Manager aja. Membuat website, lalu selanjutnya adalah membuat loading website lebih cepat dibandingkan tracking code sendiri-sendiri. Jelas, karena istilahnya kalau di Google Tag Manager itu, kalau di dalam bahasa programming itu adalah triggernya itu cukup satu gitu loh untuk semuanya. Jadi tidak satu trigger itu untuk satu code, tapi ini satu trigger itu untuk semua kode. Firing pixel lebih fleksibel, jelas tadi ada banyak bentuk-bentuk basic built-in variabelnya, dan contohnya juga bisa kita firing pixel itu lebih fleksibel, kita bisa mendelay trigger pixelnya misalnya. Kan ada beberapa teman itu yang maniak data, dia tuh pengen yang pixelnya tuh bersih misalnya. Jadi dia ngukur kira-kira nih kalau baca landing page saya ini butuh waktu berapa lama ya. Misalnya taruhlah 10 detik, maka pixel itu di firing setelah orang itu ada 10 detik berada di dalam website kita. Itu juga bisa. Testingnya mudah dan bisa untuk semua website. Nah, maksudnya bisa untuk semua website itu bagaimana ya? Semuanya. Yang penting
dia diberikan ruang untuk kita memasang Google Tag Manager, memasang snippet Google Tag Manager gitu loh. Dan kecenderungan saya adalah ketika memakai Google Tag Manager itu, saya menggunakan pola untuk Google Tag Manager, pattern istilahnya, sehingga satu Google Tag Manager itu bisa diaplikasikan untuk semua website jualan saya gitu loh, yang setipe. Nah, ini pendahuluannya kenapa harus Google Tag Manager, lalu kemudian selanjutnya adalah persiapan. Jelas persiapannya ya, silahkan daftar dulu Google Tag Manager-nya di sini, tagmanager.google.com ya. tagmanager.google.com. Kalian daftar, terus kemudian bikin kontainer dan kasih namanya seperti biasa. Kalau misalnya kalian pernah daftar Google Analytics, kurang lebih kayak begitu. Silakan daftar di Google Tag Manager. Ini nggak perlu saya jelasin. Terus kemudian masukkan GTM tracking code di antara head dan head. Ini gimana caranya? Jadi setelah kalian daftar, nanti tampilannya itu kurang lebih akan seperti ini. Ya, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini di sini silakan diklik. Nah, lalu kemudian copy ini. Kalau saya pakai, nah ini contoh websitenya ya. Kalau saya pakai insert header footer. Nah, masukkan script yang pertama itu ada di sini, masukin. Lalu kemudian script yang kedua ditambahkan di bawahnya. Lalu kemudian klik save. Nah, itu masukkan GTM tracking code. Sedangkan kalau pakai Elementor di sini ada nggak ya contohnya? Sebentar. Ini pakainya apa nih? Tools profile, page media. Nah, pokoknya kalau di Elementor itu nanti di tema, pilih tema, terus kemudian customize. Itu nanti di situ ada pilihannya ya, Google Tag Manager. Di situ masukin aja. Masukin kode ininya aja nih. Oke, setelah itu silakan nyalakan semua basic trigger yang umum. Nah, cara menyalakannya adalah silakan masuk ke variabel. Masukin variabel, terus configure. Semua di page ini nyalakan, terus kemudian semua di klik nyalakan, semua di form nyalakan, scrolling pakai scrolling depth threshold. Itu aja dulu. Nah, setelah itu implementasi. Bagaimana kita implementasikan Google Tag Manager ini? Nah, di sini saya cuma menjelaskan untuk Facebook Pixel aja ya. Sebenarnya kalau Google Remarketing Tag itu sama aja, Google Conversion Tag itu sama aja. Tapi di sini saya hanya ngebahas tentang Facebook Tracking Pixel. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah silakan klik tag-nya, ya. Kemudian new, tambahkan di sini nama. Ini untitled tag ini adalah nama. Kalau biasanya saya pakai FB Ads strip base pixel. Nah, ini biar rapi aja namanya. Pilih tag configuration, pilih custom HTML, ya. Nah, ambil pixel kalian. Ini adalah pixel standarnya, ya. Ini pixel standar, dikopas. Nah, caranya adalah, jadi jangan ambil plek-plekan ini Facebook pixelnya, tapi hapus paling bawah nih sampai no script, dihapus, di delete ya. Terus kemudian paling atas juga di delete. Terus kemudian ini juga dihapus nih, FB key track text view ya. Nah, ini dihapus. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi ini adalah kode yang untuk hanya istilahnya memanggil pixelnya aja, konekin pixel Facebooknya, konekin triggernya itu ke pixel Facebook, tapi dia belum ngirim data gitu loh. Nah, triggernya kita pilih adalah all page, semua halaman. Ya, jadi base pixel ini akan ke-trigger di semua halaman website kita, tapi belum mengirimkan data apakah itu berupa content view, apa itu page view, apa lead.
segala macam. Itu belum. Kita masih nyalakan ini aja dulu. Nah, ini di save. Ya, sudah. Terus kemudian itu adalah setelan tadi standar event ya. Nah, untuk implementasi saya menyarankan teman-teman buat pattern dalam website. Ini biasanya teman-teman yang main toko online itu membuat landing page itu di page ya, di halaman. Ya, kalau saya kebalik, saya bikinnya di post. Kenapa? Saya mau bikin pattern dalam website saya. Jadi begini, Google Tag Manager itu bisa bekerja berdasarkan pattern atau pola. Jadi dia bisa memfiring atau mengaktifkan sebuah event itu berdasarkan pola. Makanya di dalam website saya bikin pola. Itu loh, saya bikin pola. Polanya seperti apa? Ini contoh. Ini contoh di website saya. Nah, saya bikin berdasarkan pola. Jadi teman-teman saya biasanya kalau ini saya ngajarkannya begini. Biasanya kan teman-teman kalau toko online itu tipenya tuh ada yang klik to WhatsApp, ini yang atas ya. Klik to WhatsApp. Nah, ini adalah button klik to WhatsApp. Misal. Nah, jadi alurnya adalah dia masuk ke website, lalu kemudian dia klik WhatsApp. Nah, biasanya yang masuk ke website ini kita namakan view content ya. Terus kemudian klik to WhatsApp itu lead. Oke. Nah, ini tipe pertama. Ada juga yang tipe kedua. Misalnya dia masuk ke landing page, ada button mengarahkan ke form, Mazza form, terus kemudian setelah form diisi, di sini ada purchase atau add to cart rata-rata teman-teman. Entah itu purchase-nya berupa memang dia harus transfer atau bentuknya adalah nanti bisa di follow up oleh CS. Kita nggak ngebahas itunya ya, tapi ini mazhab WA katakanlah gitu, terus kemudian ini adalah mazhab form. Nah, jadi biasanya di sini adalah view content, VC, terus kemudian di sini apa biasanya? Biasanya ada yang nulis lead, ada yang nulis add payment info, dan segala macam. Terus kemudian yang terakhir ini biasanya kalau nggak purchase, dia add to chart. Nah, di sini saya tidak mengajarkan funnelnya, tapi saya mengajarkan bikinlah pola dari funnel kalian masing-masing. Saya biasanya kalau funnel saya bentuknya WhatsApp seperti ini, klik to WhatsApp, saya akan bikin pola website saya itu adalah, saya tulis di sini deh, pola website saya adalah halaman landing page itu sama dengan view content kan. Nah, saya bikin adalah polanya dengan pola URL permaling /produk/ atau /jasa/ yang ini untuk produk kalau jualan produk, terus kemudian yang ini adalah untuk jasa kalau saya jualan jasa gitu. Nah, teman-teman terserah misalnya URL permalingnya apa, tapi saya biasanya seperti ini. Maka saya bikin contoh di sini adalah jasa di sini. Saya pakai jasa. Nah, ketika ada orang masuk ke dalam website saya yang ada pattern jasanya, maka otomatis view content itu akan ke-trigger. Kurang lebih kayak begitu. Nah, misalnya ini katakanlah mazhab WA ya. Terus kemudian setelah landing page kan otomatis di bawahnya itu adalah klik to WhatsApp. Klik to WhatsApp. Nah, ini klik to WhatsApp, maka biasanya itu adalah lead ya. Maka dengan pola
URL pola klik URL api.whatsapp.com. Oke. Nah, ada juga mazhab form. Mazhab form itu adalah halaman LP, itu biasanya view content. Lalu kemudian kita bikin pola URL permaling sama di atas ya. Produk atau jasa. Terus kemudian setelah itu ada button di LP menuju form. Terus kemudian ada halaman form. Itu biasanya kita di sini kita sebut add payment info aja ya. Add payment info. Kita buat dengan pola URL permaling /form misalnya. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah thank you page. Ini taruhlah ini purchase atau add to chart. Kita bikin dengan pola URL permaling /thank you misalnya. Nah, pola ini yang diaplikasikan ke semua website. Jadi nanti kalau sudah punya website baru, ya tinggal masukin aja GTM-nya. Kalau strukturnya sama, dia otomatis akan jalan kok GTM-nya. Nah, gimana cara aplikasikannya? Ini adalah jasa ya. Saya lihatkan sedikit. Nah, view misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini permaling saya pasti ada jasanya. Ya. Cara bikin bisa seperti ini gimana? Masuk ke setting, permaling, ya, pakai custom structure. Saya biasanya pakai ini, /kategori, terus kemudian /post name. Dan ini hanya muncul di post, makanya kenapa saya merekomendasikan pakai post. Kalau pakai pages itu nggak akan kelihatan dia nanti kategorinya di mana. Oke. Nah, tadi kembali lagi buat pattern dalam website. Oke, pattern sudah jadi. Dan ingat sekali lagi, ini biasa. Ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ya, saya biasanya ngajarinnya seperti ini, gitu loh. Dan ini adalah pola umum di website saya, gitu. Jadi, ya website saya mau gonta-ganti website kayak segala macam, strukturnya di dalamnya sama, maka GTM-nya tetap satu. Jadi saya nggak perlu oprek-oprek lagi itu yang namanya pixel, Google Ads, remarketing, Google Ads conversion tag, dan segala macam. Ya. Nah, pasang trigger dasar, oke, view content. Tadi kan sudah kita lihat ini adalah base pixel ya. Nah, base pixel ini akan ke-trigger di semua halaman. Tinggal kita ingin mengirimkan data apa di halaman mana atau di event apa. Ya, data apa di event apa. Oke. Nah, saya biasakan kasih nama misalnya FB Ads strip view content. View content. Nah, tag configuration-nya itu kita pakai custom HTML. Terus kemudian isinya apa? Isinya begini nih. Ini data yang tadi ya. Ini pixel bawaannya Facebook. Nah, lihat, ini dihapus. Terus kemudian ini dihapus sampai sebelum script. Ini dihapus. Nah, ini tinggal diganti. Kita mau pakai view content. Oke. View content. Nah, sebentar. Oke. Nah, terus kemudian dia ke-triggernya di mana? Nah, ini karena tadi kan sudah diajarin, kita pakai pattern, kita pakai pola.
maka kita bikin dulu triggernya, patternnya, yaitu misalnya PV atau page view. Kalau saya biasa pakai PV, tulisannya PV konten produk misalnya. Nah, ini penamanya terserah ya, kalau saya biar bisa dibaca sama tim saya. Page view, pilih some page view. Nah, sebentar saya ulang tadi, ini pilih page view, terus kemudian dari all kita pilih some page view, pilih kemudian adalah page URL content /product/ ya. Kenapa harus pakai slash dan slash? Karena ini nanti kategorinya. Jadi kalau misalnya ditulis begini, ini nggak masalah. Tapi saya khawatir misalnya suatu saat ada teman-teman yang nggak sengaja nulis, misalnya nama produknya adalah produk kehamilan gitu loh. Nah, dia akan ke-trigger nih. Akan ke-trigger gitu loh. Karena tulisannya adalah page URL content produk. Sedangkan kalau begini, kalau kita batasin seperti ini, nah maka dia otomatis hanya akan ke-trigger ketika ada /product/ gitu loh, yang which is dia berada dia hanya akan ada di kategoris ya. Nah, di sini saya tulis seperti ini. Oke, nah ini artinya adalah saya sedikit kasih penjelasan, view content, FB Ads view content di Facebook itu akan ke-trigger ketika seseorang masuk ke dalam halaman yang mengandung kata produk /product/ gitu loh. Jadi Om kalau misalnya di dalam /jasa/ misalnya bisa nggak Om? Bisa, tinggal tambahin aja di sini gitu loh. Bikin lagi PV on jasa misalnya, PV konten jasa. Bikin di sini page view, some page view, page URL content /jasa/. Nah, di sini dia logikanya OR ya. Jadi view content itu akan ke-trigger di halaman jasa atau halaman produk gitu loh. Ini kita save. Oke, ini view content. Terus kemudian kita pakai leads. Oke, kalau kita pakai cara yang tadi ya, ini kan pakai Mazhab WA, dia makainya lead. Oke, nah kalau leads berarti kita pakai, sebentar deh, ini view content, saya copy aja. Nah, kalau leads begini teman-teman, ini yang untuk Mazhab WA ya. Kita buang dulu, dia kan otomatis triggernya adalah klik ya. Nah, pilih di sini ya just link ya, pilih terus kemudian klik URL content api.whatsapp. Pakai, pilih di sini klik URL api.whatsapp.com. Oke. Nah, ini klik URL konten api.whatsapp.com. Ini kita Nah, artinya apa? Jadi Google Tag Manager ini akan mengirimkan sinyal lead ketika ada orang yang mengeklik di dalam URL-nya itu ada menuju api.whatsapp.com. Ini kita save.
Nah, sekarang bagaimana cara ini untuk Mazar Form? Ini sekaligus kita Mazar Form ngebahas tentang Magic Order. Nah, Magic Order itu kan begini nih. Ini kita klik dulu, ya, form donasi. Nah, ini mohon maaf ya karena ini saya pakai website dummy-nya Mas Ridwan. Jadi strukturnya ini milik beliau. Jadi saya nggak mau oprek-oprek, biarin aja. Tapi ini saya kasih tahu dulu. Logikanya adalah di sini ada form donasi ya. Ada form donasi. Nah, tadi taruhlah ini adalah landing page. Terus kemudian ketika dia berminat, dia akan mengklik demo. Nah, di sini adalah form donasinya. Maka bagaimana cara kita meng-track berapa orang yang mengklik kirim donasi? Nah, caranya sebenarnya mudah. Anggap saja ini sama seperti orang bermazhab yang mazhab form seperti ini. Ya, dia ada view kontennya. Anggaplah view kontennya adalah ini. Ya, view kontennya adalah ini. Ini ada nggak? Dia pakai page view. View kontennya view konten, terus kemudian dia klik button, dia klik ini demo form, maka di sini adalah kita katakanlah misalnya ini add payment info, ya, add payment info. Terus kemudian yang terakhir add payment info ini, anggaplah ini add payment info. Setelah itu dia akan klik kirim donasi, maka dia akan masuk ke halaman thank you page yang di dalamnya berisi purchase atau ATC. Nah, cara trackingnya gimana? Tracking buttonnya, nggak usah tracking buttonnya ini. Ini mudah ini, tinggal tracking dari halaman patternnya aja, dari pola patternnya, ya, dari pola patternnya. Contoh bagaimana Om? Oke, ini aja ya kita pakai di sini ya. Dia punya form donasi. Oke, kita ambil aja semua nih. Form donasi. Ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya saya ngisi, ini saya simpan dulu deh. Kalau misalnya saya ngisi tes ombik, terus kemudian tes ombik. Nah, ini saya cek ya. Kalau misalnya saya kirim donasi, maka saya akan dilempar ke halaman. Oke, di sini ada terima kasih donasi. Maka logikanya adalah, misalnya ini adalah tadi add payment infonya. Ketika saya ngisi komplit, maka saya akan dialihkan ke halaman purchase atau ATC. Oke, maka event triggernya nanti munculinnya di sini aja, nggak usah di buttonnya. Nah, di sini adalah terima kasih donasi. Oke. Nah, ini dimasukkan ke dalam pattern. Nah, ini karena website demo ya, dan punya Mas Ridwan, bukan punya saya. Jadi mohon maaf, di sini patternnya kurang rapi istilahnya gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa ngerapikan sendiri, bikin patternnya. Nah, ini gimana cara masukinnya? Oke, kita akan masukin pertama. Kita akan masukkan add payment infonya. Add payment infonya itu bisa, di sini saya copy dulu, FB Ads, masuk di sini add payment info. Oke, ini dirubah add payment info. Oke. Di sini dihapus, tinggal bikin baru PV on apa tadi? Nah, form donasi. Slash. Oke, page view. Kita pakai some page view. Terus page URL konten form donasi.
Nah, jadi add payment info ini akan ke-trigger ketika dia menemukan URL dengan pola /form strip donasi. Oke. Tambah satu lagi. Yang terakhir adalah kita katakanlah purchase ya. Ini saya demoinnya purchase, tapi nanti terserah teman-teman maunya purchase kayak mau add to chart, yang penting polanya sama. Purchase. Purchase. Oke. Di sini diganti, kita bikin PV on apa tadi nih? Nah, terima kasih donasi. Terima kasih donasi. Page view, sampai page view di sini dikasih page URL, konten. Oke, kita save. Terus kemudian kita tes dulu, bener nggak dia akan jalan. Ini kalau mau ngetes ini bener bisa jalan atau enggak, klik aja preview. Ya, preview ini harus satu browser ya. Nah, terus kemudian silakan bisa saya klik dulu. Oke, kita lihat. Nah, add payment infonya masuk ya. Ini istilahnya kita lagi mode preview. Nah, di sini bisa dilihat FB Ads add payment infonya dia ke trigger, dan FB Ads base pixelnya dia ke trigger. Terus kalau misalnya saya isi nama saya Tes Ombik ini, terus kemudian Tes Ombik. Oke, saya kirim donasi. Maka halaman selanjutnya masih loading. Nah, FB Ads base pixel, terus kemudian FB Ads purchase dia ke trigger. Oke, gitu ya. Nah, kalau misalnya semua trackingnya sudah jalan, ini silakan di-submit dulu, jangan lupa, terus kemudian di-publish, continue. Oke. Nah, ini demikian demo dari saya. Saya nggak ngajarin fitur yang lain ini karena kepentingannya cukup sampai di sini saja. Itu mungkin ini khusus terutama untuk member-member Magic Order 3 buatan Mas Ridwan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video tambahan. Jadi tadi setelah saya oprek-oprek Magic Order, dia ada tipe form yang tidak mengarah ke halaman lain. Contohnya ini ya, form dengan Magic Ongkir. Itu yang mana ya? Nah ini, form dengan API Magic Ongkir, dan ada totalnya ada 2 atau 3 kalau nggak salah. Kurang lebih dia seperti ini. Saya buka dulu. Ya, ini ngisi nama Tes Ombik, terus kemudian isi kecamatan Pisau. Ini saya beli sekarang. Nah, dia nggak mengenerate halaman baru, langsung muncul seperti ini. Nah, ini bagaimana cara melacaknya? Taruhlah misalnya ini mau halaman ini, ketika orang sudah mengklik button itu, dia akan menjadi add to chart kayak tadi. Nah, caranya adalah ini kita pakai yang namanya elemen visibility ya. Ada elemen visibility. Jadi gimana caranya? Ini silahkan diklik kanan lalu di-inspect. Nah, lihat di sini. Ini div.alert
alert success. Nah, ini div class alert success ini akan muncul ketika seseorang telah berhasil mengisi formulir dan klik tombol pesan atau apa tadi. Itu. Nah, sebelumnya nggak ada nih, kita lihat dulu nih. Nah, dia nggak ada nih tombol div-nya, nggak ada, ya, nggak ada sama sekali. Ini kita ulang. Ya, itu mohon maaf diabaikan saja suara solasi lagi market barang. Ini saya tes. Ini saya klik beli sekarang, maka dia akan muncul. Nah, dia akan muncul ini. Oke, ini kan div class alert success. Saya nggak tahu ya, nanti setiap orang generate-nya sama atau beda, ya. Tapi saya rasa sih sama nih kalau untuk magic order nih. Nah, maka kita akan menggunakan GTM yang namanya elemen visibility. Jadi misal kita pakai FB Ads, ya, add to chart, ini custom HTML, script, lalu sebentar. Jadi ambil add to chart. Oke, triggernya itu adalah pakai elemen visibility. Sini pilih elemen visibility, ya. Terus kemudian selection methodnya ini ada ID, ada CSS selector. Pilihnya yang mana? Nah, kita lihat di sini. Di sini kan nggak ada ID-nya ya, maka kita pakai CSS selector. Terus kemudian gimana cara ngambilnya? Nah, ini alert success-nya diambil. Alert success-nya diambil, lalu masukin ke sini, div titik pakai ini. Oke, terus kemudian diklik ini observe DOM changes. Ya, ini artinya adalah elemen visibility ini dia akan melacak ketika ada perubahan yang terjadi, perubahan DOM atau semacam kayak domain ininya lah. Ya, dia akan melacak ketika terjadi perubahan tapi nggak ada loading. Ya, ini di save aja. Ya, ini di save misalnya. Terus kemudian di preview. Oke, kita coba. Kita beli sekarang, ini kan add payment info ya, ini masih base pixel. Nah, jalan add to chart-nya. Ya. Ini add to chart-nya jalan. Oke, itu aja tambahannya. Oh ya, setelah ini jangan lupa nanti di submit. Ya, itu aja tambahannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.